مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. باب شروط وجوب الصلاة. معنى شروط وجوب الصلاة أي هي التي إذا اجتمعت في إنسان وجبت الصلاة عليه وهي ستة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Alhamdulillah, yang saya muliakan, saya hormati seluruh Imam Masjid Al-Amin, pengurus, muadzin, Ustaz Luman wa Al-Habib Alwi Al-Bar, wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan lalu kita sudah membahas solat-solat yang tidak bisa dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Ya, sudah selesai, sudah dibahas. Saya mereview kembali bahwa solat-solat yang dilarang dilakukan di waktu-waktu yang disebut karahatu tahrim, ya, makruh yang mendekati haram, itu ba'da asar, ba'da subuh sampai terbit matahari 16 menit setelahnya, ba'da asar sampai tenggelamnya matahari, dan waktu istiwa. Ditambah 5 dalam kitab fikih itu dibedakan dengan fiil, perbuatan, yaitu perbuatan solat ba'da solat asar tidak boleh dikerjakan. Artinya gak ada ba'di asar, tidak ada ba'di asar. Pekerjaan solat subuh, amal solat subuh dikerjakan ba'da solat subuh, tidak ada solat, artinya tidak ada ba'di subuh. Jadi kalau dijumlahkan 5, ya itu. Sekarang kita pahami dulu, solat sunnah itu sebenarnya hukumnya 3. Ada yang namanya sunnah, yang pertama ada yang namanya mustahab, anjuran. Ada yang dinamakan tatawu'an atau tatawwu'. Tapi biasanya kita fahami ya sudah namanya sholat sunnah. Tapi kalau dibagi ada 3 macam. Ada yang sunnah, sunnah jelas itu dari Nabi, Nabi lakukan. Ada yang mustahab, mustahab ada sholat sunnah yang Nabi menyampaikan, tapi belum dapat riwayat Nabi kerjakan. Akan tetapi Nabi sabdakan sholat seperti ini pahalanya sekian. Dan yang ketiga tatawu. Tatawu itu adalah amalan-amalan para sahabat, amalan-amalan para ahlul bait daripada amalan sholat. Nanti kita masuk di bab khusus tentang sholat-sholat sunnah. Dinamakan dengan an-nawafil. Sholat-sholat sunnah itu dinamakan an-nawafil. Jadi saya sederhanakan biar kita pahami sholat sunnah itu. Kalau kita buat rumusan itu hanya 3 macam sholat sunnah. Arti sholat sunnah, sholat selain yang wajib. Dia punya definisi sederhana. Selain sholat yang wajib 5 waktu, ada sholat yang dikerjakan namanya sholat sunnah, an-nawafil. Walaupun nanti secara spesifik ada yang fardu kifayah dan seterusnya. Tapi umumnya untuk mudah dipahami, selain sholat wajib 5 waktu, sholat yang dikerjakan umumnya itu dinamakan sholat sunnah atau an-nawafil. Nah, sholat sunnah secara garis besar itu hanya 3. Yang pertama, nafilatun muwakkatatun, sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu.
Sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, atau sholat sunnah yang dilakukan pada waktu yang ditentukan. Contoh, sholat hari raya Idul Fitri bisa gak dilakukan di bulan lain? Gak bisa. Dia ditentukan di waktu tersebut saja. Mau rajin sholat, saya mau buat sholat hari raya di bulan Muharram saja deh. Lagi rajin, lagi semangat, gak bisa. Kenapa? Ketentuannya dengan waktu yang sudah ditentukan. Gak bisa dibuat di waktu yang lain. Berarti ini jenis sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Walaupun di mazhab lain wajib ya, tapi mazhab Syafi'i sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Begitu juga sholat sunnah hari raya Idul Adha, gak bisa di bulan yang lain, hanya bisa dilakukan di bulan tersebut. Yang satunya di Syawal, ya. Kemudian Idul Adha di mana? Zulhijjah. Itu juga tanggalnya gak boleh sembarangan ditentukan. Kalau yang Syawal itu kan 1 Syawal, Idul Fitri. Yang Idul Adha berapa? 10. Bisa gak 11? Gak bisa. 12 gak bisa. Berarti sunnah yang ini namanya sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Contoh lain apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih di Syawal boleh tidak? Gak bisa. Muharram gak bisa. Zulhijjah gak bisa. Bisanya di mana? Bulan suci Ramadan. Itu contoh sholat sunnah yang terikat dengan waktu ya. Selain itu apa lagi? Witir. Sholat witir bisa gak dohor? Ba'da dohor? Gak bisa. Bisa tidak sholat witir qoblal maghrib atau ba'dal maghrib? Gak bisa. Bisanya setelah melakukan sholat isya, waktunya itu bukan masuk waktu isya, atau tapi hitungannya sesudah melakukan sholat isya, berarti dia di waktunya isya juga. Nah itu berkaitan dengan waktu. Sholat tahajud, itu tahajud juga berkaitan dengan waktu, hanya bisa di waktu malam. Di sholat mau pindah tahajud ba'da duhur nggak bisa, dia sudah ditentukan waktunya malam. Ini contoh-contoh sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, disebut nafilah muwakkatah. Nafilah muwakkatah. Tarawih, witir, qiyamul lail, namanya qiyamul lail. Ada yang memahami qiyamul lail begadang, sholat dari ba'da isya dia sholat sampai subuh gak tidur. Ada yang namakan itu qiyamul lail. Ada juga yang berpendapat, ulama berpendapat, semua sholat yang dilakukan di malam hari namanya qiyamul lail, termasuk sholat witir, sholat tarawih misalnya di Ramadan, namanya qiyamul lail. Beda definisi, tapi kepastiannya semuanya waktu yang ditentukan. Apalagi selain itu, sholat duha. Sholat duha juga sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, karena hanya bisa dilakukan setelah subuh, matahari sudah terangkat, sudah halal untuk sholat 16 menit setelah matahari terangkat. Sampai kapan? Duha punya waktu sampai istiwa, matahari posisi di tengah, sudah mencong sedikit ke barat, selesai waktu sholat duha. Dan sholat duha hanya bisa dilakukan di waktu itu. Berarti ini adalah sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Apalagi sholat syuruk, sholat matahari terbit. Setelah melaksanakan sholat subuh, ada waktu yang dilarang sampai matahari terangkat 16 menit dikira-kirakan, itu sholat syuruk. Hanya bisa dilakukan di waktu tersebut. Berarti ini masuk kategori sholat sunnah muwakkatah, nafilah muwakkatah, sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, nafilah dzatu sabab.
Sholat sunnah yang memiliki sebab, tidak ada hubungan dengan waktu. Kalau yang tadi yang pertama berhubungan dengan waktu. Yang kedua, dzatus sabab, melaksanakan sholat sunnah tersebut karena ada sabab. Ada sabab. Dia terbagi tiga. Sabab ini terbagi tiga. Ada dzatus sabab mutaakhir, mutaqaddim ya, dzatus sabab mutaqaddim, yaitu sebabnya ada dulu baru sholat. Sebabnya ada dulu kemudian sholat. Dzatus sabab mutaqaddim ini bisa dilakukan di waktu yang dilarang sholat. Yang punya sebab ada terlebih dahulu bisa dilakukan di waktu yang dimana dilarang kita sholat sunnah, tapi dengan niat bukan melawan. Nah, ini waktu larangan bisa sengaja lakukan di waktu larangan. Itu jadi haram karena inat, karena melawan. Tapi kalau memang dia hanya lakukan untuk sholat, tidak masalah. Nah, contoh sholat sunnah nafilah dzatu sababim mutaqaddim, sholat sunnah yang sebabnya dulu kemudian sholat. Yang pertama, sholat sunnah wudu. Dia wudu dulu. Setelah dia wudu, dia sholat sunnah. Berarti karena sebab wudu itulah dia sholat sunnah. Jadi sebab dulu baru sholat. Contoh lainnya apa lagi? Tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru dia sholat tahiyatul. Karena sebab dia masuk masjid, dia sholat. Sholat taubat, ada kan sholat sunnah, sholat taubat. Karena punya dosa, dia mau bertobat, maka dia sholat. Berarti sebabnya ada dulu baru sholat. Apalagi contohnya yang lain? Hah? Mutaqaddim ya, banyak tuh, banyak. Bukan lupa tapi karena kebanyakan sholatnya itu jadi mutaqaddimin. Nah, sunnah wudu sudah, tahiyatul masjid, ya, ini mutaqaddim semua nih. Nah, dikiaskan kepada sujud syukur. Sujud syukur juga itu karena sebab yang ada terlebih dahulu. Kita dapat nikmat dulu, dapat nikmat karena sebab dapat nikmat sujud syukur. Disertakan, ya, bukan sholat tapi disertakan. Sujud tilawah juga sama, mutaqaddim. Sebabnya ada dulu baru sujud tilawah. Karena dia baca ayat-ayat yang disunahkan sujud dulu. Baca ayat dulu baru sujud. Nah, itu contoh, ya. Nah, kemudian ada juga yang kedua, zatu sababin mutaakhirin. Zatu sababin mutaakhirin. Sholat sunnah yang sebabnya belum ada, sebabnya di depan. Gara-gara sebabnya yang di depan dia sholat. Tadi kan sebabnya dulu baru sholat. Ini sholatnya dulu baru sebabnya. Nah, yang jenis sholat inilah yang dilarang sholat di waktu-waktu yang diharamkan sholat. Sholat sunnah dzatu sabab al-mutaakhir. Contoh sunnatul ihram, sholat sunnah ihram. Itu kan sholat sunnahnya dulu, ihramnya kan nanti. Kita di hotel sudah pakai pakaian ihram misalnya, atau yang di pesawat, belum sampai tempat mikot sudah siap-siap, sudah ada rencana nanti mau ke mikot, mau niat ihram. Dia sholat sunnah, tapi melakukan mikotnya belum dilakukan karena sebabnya nanti. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf ini masuk di ini mutaqaddim. Sunnah tawaf tadi masuk di mutaqaddim karena melakukan tawaf, setelah itu dia
itu mutaqaddim, mutaakhir. Mutaqaddim. Baru ingat lagi contoh satu lagi yang mutaqaddim tadi. Sebabnya dulu baru sholat. Dia tawaf dulu baru sholat. Masuk ke yang tadi mutaqaddim. Tapi kalau yang mutaakhir ihram, ihramnya belum dilakukan, sholatnya sudah dilakukan dulu. Sebab dia sholat sunnah ihram karena mau ihram, akan ihram. Yang kedua sunnah safar. Sebelum dia melakukan safar, dia sholat sunnah. Nah, kenapa dia sholat sunnah? Karena akan melakukan safar. Safarnya belum dilakukan, nanti. Itu namanya sabab al-mutaakhir, sebab yang akan nanti dilakukan. Beda yang tadi sebabnya dulu baru sholat. Ini sholat dulu, sebabnya nanti dilakukan. Contoh lainnya apa? Sunnah al-istikharah. Istikharah itu kan kita sedang berdoa, meminta pada Allah petunjuk akan perkara yang akan dilakukan, bukan sedang dilakukan, akan dilakukan. Ya Rabb, berikan petunjuk, saya lamar kerja di 3 tempat. Alhamdulillah 3 ini diterima. Tapi saya bingung yang mana yang saya pilih ya Allah. Nah, kerjaannya itu belum dilakukan, tapi dia sudah meminta. Nah, itu namanya sunnah istikharah dzatu sabab al-mutaakhir. Sebabnya nanti akan dilakukan. Contoh lainnya apa di sini? Sunnah qatl. Salat sunnah mau dieksekusi mati. Hukum Islam ada yang bunuh orang dikisos, hukum mati. Itu ada satu salat sunnah. Ini salat ini sebenarnya kalau dirinci mustahab, anjuran. Nabi tidak pernah lakukan salat ini. Tapi ada sahabat yang melakukan dan Nabi mentakrir, mengiyakan salat itu, tidak melarang. Namanya Khubayb bin Adi. Sebelum dieksekusi oleh orang musyrik, dia izin dulu. Sebelum kalian bunuh saya izin mau sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat, selesai sholat 2 rakaat, kemudian dieksekusi oleh orang musyrik. Nah, ini akhirnya jadi hukum juga dalam pelaksanaan hukum Islam. Mau melaksanakan kisos, hukum mati kepada orang yang membunuh. Sebelum dieksekusi, sunnahnya sholat 2 rakaat. Dia masuk sholat sunnah yang sebabnya akan dilakukan mutaakhir. Karena apa? Ya belum dibunuh, akan sholat dulu. Kenapa dia sholat? Karena mau dieksekusi. Itu sholat sunnah al-mutaakhir. Sholat hajat juga seperti itu. Saya punya hajat begini ya Rabb. Nah, hajat ini belum terwujud, lagi minta Allah kabulkan. Berarti Allah kabulkan nanti. Sebab dia sholat karena ada hajat yang nanti ingin dikabulkan. Sholat sunnah keluar rumah ini jarang dilakukan. Padahal ini salah satu hikmah orang kalau mau keluar rumah ada sholat sunnah. Salah satu fadilahnya orang yang melakukan sholat sunnah sebelum keluar rumah, niatnya sholat sunnah sebelum keluar rumah. Atau sholat sunnah karena akan keluar rumah, bukan karena akan keluar rumah. Salah satu fadilahnya jadi hifdzan wa saunan. Dia dijaga sampai dia pulang lagi ke rumah. Allah jamin jaga dia tidak terkena musibah, tidak terkena hal-hal yang tidak menyenangkan. Allah jaga sampai nanti dia kembali pulang ke rumah. Itu salah satu fadilah sholat sunnah sebelum keluar rumah. Kenapa dia sholat? Karena mau keluar rumah. Mau keluar rumahnya belum dilakukan, tapi sudah sholat duluan. Berarti sebabnya mutaakhir. Sebabnya nanti akan dilakukan. Ya. Itu contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, masih yang sholat apa? Nafilah dzatu sabab. Sholat sunnah yang memiliki sebab. Yang ketiga namanya dzatu sabab al-muqarin. Dzatu sababin muqarin. Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan bersamaan dengan sebab. Beda ya, yang tadi yang awal sebabnya dulu kemudian sholat sunnah. Yang kedua sholat sunnahnya dulu sebabnya nanti akan dilakukan.
Yang ketiga, sholat sunnahnya dikerjakan bersamaan dengan sebab. Contoh sholat gerhana matahari. Kita sholat karena ada gerhana. Waktu sholat bersamaan dengan sebab adanya gerhana. Namanya sholat sunnah khusuf. Kalau khusuf gerhana bulan. Contoh kedua sholat sunnah khusuf gerhana bulan. Gerhana bulan kita sholat bersamaan dengan sebab adanya gerhana bulan. Yang ketiga apa lagi? Sholat minta hujan. Kita sholat karena saat itu hujan belum turun. Namanya sholat istisqa. Yang fardu kifayah juga ada yang mirip seperti itu apa? Sholat jenazah. Kita sholat karena ada jenazah. Mana ada jenazah masih dimandikan kita sudah sholat duluan di sini? Gak bisa. Kecuali sholat goib sudah dikuburkan, jarak kita jauh, gak sempat hadir, ya kita sholat goib. Tapi dasarnya sholat jenazah itu muqarin, bersamaan dengan sebab. Nah, itu jenis sholat sunnah yang kedua. Yang pertama tadi nafilah muwakkatah, sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua sholat sunnah yang berkaitan dengan sabab. Sababnya dibagi tiga. Ada sabab yang ada terlebih dahulu kemudian sholat. Yang kedua yaitu sebabnya akan dilakukan dan sholatnya sudah dilakukan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, sholat dan sebabnya itu berbarengan, bersamaan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dinamakan sholat sunnah nafilah mutlaqah. Nafilah mutlaqah. Sholat sunnah mutlak. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Bukan karena sebab, bukan juga karena waktu. Dia sholatnya bukan karena sebab, bukan juga karena waktu. Contoh di antara dikasih contoh di sini sholat tasbih. Ya, sholat tasbih ini nggak ada sebab, nggak ada waktu. Ya kita lakukan tanpa harus ada sebab dan tidak ada waktu yang khusus untuk sholat tasbih. Waktu afdol ada, tapi waktu khusus tidak ada. Atau ada orang pengen sholat, mungkin dia saking rajinnya semua sholat sunnah dia kerjakan. Sholat taubat, sholat istikharah, dia semua tahajud, duha, syuruq, luar biasa. Sampai semua sholat dia cari sudah dilakukan. Mau sholat apa lagi ya? Pengen sholat aja deh. Namanya sholat sunnah mutlak. Pengen sholat, bukan karena sebab, bukan karena waktu. Kalau ba'diyah, qobliyah masuk di kategori mana? Rawatib. Sholat sunnah ba'diyah qobliyah masuk di antara tiga ini, masuk di mana dia? Masuk waktu. Karena dia ikut ke sholat wajib. Iya kan? Saya mau sholat subuh, qobliyah subuh. Bisa gak qobliyah subuh saya pindah di duhur? Gak bisa. Dia ngikut waktu subuh. Qobliyah ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Dia waktu ngikut kepada sholat zuhur. Maka sholat ar-rawatib dinamakan sholat ar-rawatib. Dia termasuk sholat sunnah, sholatun nafilatun muakkatatun, sholat sunnah yang terikat dengan ketentuan waktu. Ini sholat sunnah, jelasnya seperti itu. Ya, tiga, muakkatah, dzatu sabab, mutlaqah. Ya.